Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, diadakan ceramah agama dan penyerahan rompi kepada anggota Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Acara tersebut dimulai dari pengantar oleh Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Bapak Natsir Barjat, disusul dengan silaturahmi dengan calon wakil wali kota Banjarmasin, Bapak Awan Subarkah. Selanjutnya peragaan azan oleh salah satu anggota Pertuni, lalu pemasangan rompi kepada 6 muadzin dari Pertuni, dan acara diakhiri dengan ceramah agama oleh Bapak Haji Mairijani MAG. Kita ikuti satu persatu acara tersebut. Saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita terlebih dahulu manjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan kasih sayang Allah sehingga kita di pagi hari ini dapat bersilaturahim bersama-sama di ruang Masjid Al-Furqan ini, masjid yang sudah sangat akrab dengan kita, dengan keluarga besar Pertuni, dalam rangka kita pada hari ini bersama-sama melaksanakan acara pengajian yang sudah sekian lama ini sebenarnya diminta oleh ketua kita Pak Hamsani, berkaitan dengan tuntunan bagaimana tata cara salat yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Alhamdulillah permintaan Pak Hamsani, insyaallah hari ini ada waktu, ada materi khusus untuk itu. Sebelumnya kita juga sudah sempat melaksanakan kegiatan pelatihan berwudu yang benar, ya, di Masjid Al-Furqan atau di Masjid Al-Furqan yang lama. Kemudian acara ini juga nanti insyaallah akan dirangkai dengan penyerahan sekaligus pemasangan seragam rompi dari saudara kita para muadzin handal, muadzin yang luar biasa dari kawan-kawan kita Pertuni. Ada 6 orang ini yang mereka yang memang terpilih, dan hampir setiap Jumat mereka siap ditempatkan di beberapa masjid, pertama Masjid Muhammadiyah yang berada di kota Banjarmasin ini. Alhamdulillah hari ini bantuan dari Lajismu wilayah. Insyaallah nanti ketua Lajismu akan hadir secara resmi, nanti ikut menghadiri dan menandai, nanti memasangkan rompi ini kepada saudara kita yang masuk dalam daftar muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati Bapak Haji Nasir serta seluruh tim, yang hormati
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Lajismu Kalimantan Selatan Bapak Eri, kemudian
pengurus daripada MPM Majelis Pemberdayaan Masyarakat pimpinan wilayah Kalimantan Selatan beserta jajaran, kemudian wabil khusus seluruh anggota dan juga pengurus dan anggota Pertuni Kota Banjarmasin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini kita bisa bertepatan tanggal 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita berkesempatan untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah di dalam kegiatan yang diadakan di masjid. Ya insya Allah menurunkan berkahnya buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pak Ketua yaitu Pak Haji Natsir memberikan amanah kepada ulun untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini, khususnya terkait dengan ibadah sholat. Tapi sebelum itu nanti kita akan mungkin berjenjang, dalam artian kalau tidak habis hari ini insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan atau kegiatan MPM selanjutnya. Pertama adalah bahwa tugas kita di dunia Pak hanya satu. Tugas kita di dunia ini hanya satu, tidak ada tugas-tugas lainnya. Tapi terkadang banyak manusia yang terlenakan dengan tugas-tugas lainnya. Padahal Allah menegaskan tugas kita ini hanya satu di dunia Pak. Jadi betapa mudahnya insya Allah kalau kita fokus dengan tugas yang mulia yang telah Allah bebankan itu. Apa tugas kita? Yaitu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Nah, jadi tugas kita hanya satu. Oleh karena itulah mari sama-sama kita fokus dengan tugas mulia tersebut, yaitu beribadah kepada Allah. Dan ini mungkin lebih banyak pian memiliki waktu untuk melaksanakan tugas tersebut dibandingkan kami. Sekalipun yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat dan juga haji, tetapi setiap kita melakukan aktivitas keseharian itu juga adalah bagian daripada tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah. Ketika kita makan, bagaimana makan kita itu mendatangkan pahala. Ketika kita minum, tidur, kemudian juga bekerja di siang hari, bagaimana itu mendatangkan pahala atau menjadi ibadah bagi kita. Jadi ibadah itu ternyata ada ibadah yang sifatnya khusus, ada juga ibadah yang sifatnya umum. Jangan pian kira ketika pian memelihara anak itu adalah bukan ibadah, justru ibadah. Jangan pian kira pian tidur itu hanya sekedar untuk menghilangkan kantuk, tetapi ternyata itu juga adalah ibadah. Tetapi bagaimana untuk bisa mendapatkan ibadah, sesuatu itu bernilai sebagai ibadah, maka niatlah yang menjadi awalannya. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Oleh karena itu, niatkan Pak Bu, ketika kita makan niatnya karena Allah, maka pahala ganjarannya. Ketika pian hadir ke sini, pian berkendaraan, naik taksi atau mungkin juga diantar, maka sesungguhnya ini juga adalah bagian daripada ibadah, asal kita niatkan itu semua karena Allah. Jadi pangkal dari yang namanya perbuatan kita itu harus didasari dengan niat. Apalagi kalau ibadah mahdoh, tidak diterima ibadah seseorang jikalau dia tidak berniat. Tapi nanti jawaban tentang niat itu di mana? Nah, itu nanti ada jawabannya. Nah, jadi yang penting pertama, bagaimana tugas kita di dunia hanya satu, yaitu adalah beribadah.
Dan ibadah itu cakupannya bukan hanya secara sempit, tetapi juga ibadah itu adalah cakupannya luas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sementara umur kita yang Allah titipkan itu tidak seberapa lama. Jadi kata Nabi apa? Umur umatku itu antara sitin wasaba'in, antara 60 sampai dengan 70. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sedikit ini, waktu yang relatif singkat ini, agar kita bisa melakukan lompatan-lompatan dalam beramal, supaya amal yang kita kumpulkan itu maksimal. Maka salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka itu kita di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah mencurahkan tenaga, pikiran, atau mungkin juga harta. Tidak ada tujuan lain. Kalau misalnya ingin meraih jabatan, tidak. Tetapi bagaimana bisa memaksimalkan amal-amal kita nanti di akhirat, agar kita bisa mengumpulkan yang namanya pahala sebanyak-banyaknya. Maka itu yang paling bermanfaat itu adalah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tugas kita di dunia tadi hanya beribadah, dan waktu kita cukup singkat. Maka itu kita harus bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya, Pak. Caranya bagaimana? Kalau itu adalah berkenaan dengan ibadah, maka laksanakanlah ibadah yang berkualitas. Nah, ibadah yang berkualitas itu seperti apa? Yaitu adalah ibadah yang memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian kalau kita bekerja itu sesuai dengan standar, Bapak Ibu, maka pekerjaan kita itu pasti menghasilkan output yang baik. Bahkan sekarang zamannya sertifikasi, Pak. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutqinahu. Jadi Allah itu mencintai, kata Nabi, seseorang yang apabila dia beramal maka dia melakukan secara itqon. Itqon itu artinya kalau bahasa kita modern profesional. Jadi kalau pekerjaan itu hendaknya dilakukan secara profesional. Jangankan begawi anak-anak kita aja, Pak, ketika di politeknik itu mereka melas, itu harus melewati sertifikasi, Bapak Ibu. Pekerjaannya itu belum dianggap baik kalau misalnya dia tidak memiliki sertifikasi. Maka itu sekarang zamannya sertifikasi. Di Jepang, Bapak Ibu, orang mau unjun aja itu disertifikasi, Bapak Ibu. Di Jepang. Kalau kita bebarang aja mau unjun. Nah, di Jepang sana memang mereka meunjun itu, memancing itu dengan kapal-kapal yang besar. Hasil pancingannya atau tangkapannya juga ikannya besar-besar yang nantinya akan dipasok ke perusahaan-perusahaan pengkalengan ikan. Kalau seandainya yang memancing ini tidak profesional, tidak dilatih atau tidak melalui sertifikasi, maka akhirnya apa? Tangkapan ikannya itu nanti gizi dari ikan itu akan turun. Nah, jadi amun kita kan haruan sebelum disiangi dipukul dulu, dipukul haruannya bisa turun mana gizinya tuh, gara-gara dipukul, dipapah aja orang. Nah, dipukul supaya kada begagah ketika kita menyiangi. Nah, kalau di Jepang sana orang memancing saja harus disertifikasi. Supaya apa? Supaya hasil pancingannya itu tidak turun akan gizinya. Nah, jadi bekerja saja saat ini harus profesional. Apalagi kita di dalam beramal, maka juga harus dilakukan secara profesional. Bagaimana caranya agar kita beramal itu profesional? Maka ikutilah standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam hadis Nabi. Bagaimana sholatnya? Misalnya Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Maka itu kita dilatih, Bapak Ibu,
bagaimana sholat yang kita kerjakan itu menyesuaikan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari takbir seperti apa, ruku seperti apa, sujud seperti apa, sampai salamnya pun juga harus mengikuti kepada contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ada namanya Majlis Tarjih. Nah, Majlis Tarjih inilah yang nanti akan memberikan tuntunan Bapak Ibu kepada kita semua kaum muslimin agar kita beribadah itu menyesuaikan standar, yaitu adalah sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu penting bagi kita semua hadir di kajian-kajian, ceramah-ceramah, supaya kita bisa menyesuaikan ibadah sholat yang kita kerjakan itu sesuai dengan standarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dari bahariba yang namanya kita sholat bebarang aja. Kenapa? Pian mah angkat tangan seperti ini, ini ya, dan bahari aja misalnya jawabannya. Itu artinya apa? Dia melakukan ibadah belum terstandar. Dia melakukan ibadah hanya bertaklid saja, mengikuti kepada pendapat-pendapat yang entah dari mana pendapat itu. Tapi kalau seandainya seseorang beribadah menyesuaikan dengan contoh Nabi, kenapa misalnya Bapak rukunya seperti itu? Karena ini ada hadisnya. Nah, itu artinya apa? Orang itu beribadah sudah dalam tingkatan muttabi'. Muttabi' itu artinya dia tahu akan landasan dari ibadah yang dia kerjakan. Nah, oleh karena itulah mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Kita semuanya belajar menelaah kembali hadis-hadis Nabi. Kalau memang sesuai sholat kita sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, tinggal kita teruskan. Tapi kalau misalnya sholat kita atau ibadah kita yang lain ternyata masih belum sesuai, maka hendaknya kita sesuaikan. Bagaimana takbir Nabi dan seterusnya sampai dengan bagaimana salamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama sebelum kita masuk kepada pembahasan sholat, jadi ada di dalam sholat itu rukun Bapak Ibu. Nah, sebelum sholat ada namanya syarat. Nah, sebelum kita mengerjakan sholat ada namanya syarat sahnya sholat yang kita kerjakan. Pertama apa? Pertama adalah syarat sahnya sholat, yaitu masuk waktu sholat. Pak Hamsani misalnya, Sidin rupanya sholat subuh jam 4. Kira-kira masuk waktu belum Bapak Ibu? Belum. Berarti sholat yang dikerjakan beliau tidak sah karena belum masuk waktu. Nah, maka itu syarat sah yang pertama adalah masuknya waktu sholat. Kecuali kalau misalnya kita di dalam hutan jam kadada, kemudian kita hanya mengira-ngira, ya sudah kita sholat. Maka ketika ternyata yang kita kerjakan itu belum masuk waktu sholat, yang penting kita tadi sudah mengerjakannya. Karena ketidaktahuan kita akan waktu, maka apa yang sudah kita kerjakan ya sudah terlanjur, itu dianggap sebagai bagian daripada ibadah. Jadi tidak disalahkan juga kalau misalnya seseorang tidak mengetahui akan waktunya. Asal jangan buka puasa aja lah, amun buka puasa berduhulu. Nah, itu namanya mentang-mentang gara-gara kada tahu jar. Kalau tahu sakanya sidin mengual berhulu, makan berhulu. Nah, itu artinya tentu tidak. Ini hanya mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Jadi masuknya waktu sholat, ada 5 waktu sholat yang wajib. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, maka Jibril pertama kali di hari pertama datang memberitahukan waktu awal daripada sholat. Zuhur, Jibril datang ketika matahari itu tergelincir. Kemudian setelah itu Jibril pulang. Lalu setelah itu masuk lagi waktu sholat yang kedua, yaitu asar. Maka Jibril datang di waktu awal. Kemudian begitu juga sampai dengan waktu subuh. Nah, di antara 5 waktu itu Bapak Ibu sekalian,
hanya waktu maghrib saja yang Jibril datang itu sama waktu, yaitu adalah hanya waktu maghrib. Sementara waktu zuhur, waktu pertama ada, waktu terakhir juga ada. Jadi waktu sholat zuhur itu adalah dari semenjak matahari itu tergelincir, dari tengah-tengah tergelincir masuk waktu zuhur sampai sebelum asar tiba, atau juga sampai bayangan itu sama dengan bendanya, itu adalah masih berada di waktu zuhur. Adapun waktu asar, ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya, berakhirnya adalah sebelum matahari terbenam. Nah, adapun waktu maghrib, ini waktu yang paling sedikit Bapak Ibu. Jibril ketika itu datang tapi tidak memberitahukan waktu awal dan hanya memberitahukan waktu awal dan tidak ada memberitahukan waktu akhir. Artinya apa? Waktu maghrib itu adalah sangatlah sempit. Makanya jangan pian menunda-nunda waktu sholat, wabil khusus adalah waktu sholat maghrib, karena waktu sholat maghrib ini adalah waktu sholat yang paling pendek waktunya. Adapun waktu sholat isya, nah isya ini agak panjang Bapak Ibu, bahkan boleh kita mengerjakan sholat isya itu sampai dengan sepertiga malam, berarti sampai jam 2, jam 3 itu masih boleh kalau sholat itu dikerjakan secara berjamaah. Misalnya nih di Masjid Al-Furqan kita sepakat sholat isyanya nanti ditunda jam 2 malam aja, tapi Pak Haji bisa kada berurang jam 2 sholat isya karena orang biasa sholat isya itu di awal, maka tidak mengapa walaupun sholat isya itu sunnahnya diakhirkan, tapi kalau misalnya orang sudah berkumpul di awal waktu, maka kerjakanlah sholat isya secara berjamaah. Jadi itu pertama, masuknya waktu sholat. Yang kedua apalagi Bapak Ibu? Yang kedua adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat bagi laki-laki, batasan auratnya mana Bapak Ibu? Antara pusat sampai dengan lutut, itu bagi laki-laki. Cuma jangan juga pian sholat dengan baju singlet misalnya, itu kurang sopan juga. Walaupun batasan aurat bagi laki-laki itu antara pusat sampai dengan lutut, tetapi hendaknya dia juga memakai pakaian dengan sopan, entah pakaiannya kain, katun, atau mungkin juga kaos, itu tidak menjadi masalah. Entah pakaian yang dia kenakan itu baju biasa, koko atau gamis, itu juga tidak menjadi masalah. Jadi silakan saja, yang penting kita memakai pakaian yang terbebas daripada najis. Nah, kayak apa kalau misalnya dalam perjalanan kita terkena najis, sementara tidak ada pakaian ganti, bolehlah Bapak Ibu kita sholat dalam keadaan pakaian yang bernajis. Gimana Pak Hamzani? Bolehlah. Misalnya kita dalam safar, dalam perjalanan, sekalinya pas bekamih kena pakaian kita, sementara kita tidak membawa baju ganti atau celana ganti. Nah, bagaimana? Apakah sah sholat yang kita kerjakan menggunakan pakaian tersebut? Ya Pak Hamzani? Salah menurut pian? Sah atau kada? Pun? Sah, karena darurat. Pendapat yang lain adakah Bapak Ibu, sah atau kada? Ini misalnya nih, kita di perjalanan ternyata kencing kena misalnya, lalu waktu sholat zuhur tiba, seperti apa sikap kita? Apakah tetap panjang di sini sholatnya? Ada sah, karena apa? Karena terbuka auratnya. Nah, kira-kira seperti apa? Biar paham tadi dari sah, walaupun kita menggunakan pakaian yang ada. Yang lain ada pendapat? Betul Pak Hamsani, pakailah pakaian yang ada, tetap kita gunakan pakaian yang ada. Karena apa? Dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, sesuatu yang pada asalnya itu dilarang, maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Nah, diperbolehkan, kenakan saja pakaian tadi.
mungkin kita bisa bersih seadanya aja, kemudian kita sholat. Tapi ada juga sebagian yang penting kena menghormati waktu sholat dulu jarang. Lalu kena kalau sudah sampai rumah sholat lagi, justru itu menyalahi Bapak Ibu. Artinya apa? Dia berarti 2 kali sholat, padahal kan sholat fardu itu cuma 1 kali dalam sehari semalam. Maksudnya zuhur cuma sekali, asar cuma sekali, maghrib cuma sekali, isya juga sekali, kemudian subuh pun juga cuma sekali. Tidak ada mengulang-ulang sholat dalam satu waktu. Misalnya sidin 2 kali zuhur, tidak ada. Jadi tetap pada saat itu sidin mengerjakan walaupun dengan pakaian yang masih bernajis. Yang penting sidin tetap mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban bagi masing-masing individu. Nah, jadi kalau aurat bagi laki-laki dari antara pusat sampai dengan lutut, tapi kalau kita ingin sholat ya tetap kita menggunakan pakaian yang sopan. Jangan juga kaos singlet atau lapas dada misalnya, kadang pakai apa-apa, berselawar aja sidin sholat, itu juga kurang sopan. Adapun bagi perempuan, bagaimana Bu? Aurat bagi perempuan, seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Illa hadza wa hadza, kata Nabi. Kecuali yang boleh dinampakkan itu adalah muka dan juga telapak tangan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu-ibu khususnya, yang namanya sholat itu yang penting pakaian pian menutup aurat. Adapun memakai mukena atau tidak sebenarnya tidak mengapa, karena mukena itu hanya kebiasaan orang-orang kita, yaitu orang-orang Melayu. Orang Melayu itu Indonesia, Malaysia, Singapura. Coba pian lihat, insya Allah pian amin berkesempatan untuk haji atau umroh, amin. Nanti pian bertemu dengan orang India, orang Mesir, orang Turki. Coba pian nanti japai bajunya, ketika sidin sholat pakai mukena kah? Kada. Ternyata mereka itu sholat cuma menggunakan pakaian yang ada, yang penting menutup aurat. Jadi kebiasaan orang Indonesia saja atau orang Melayu saja menggunakan yang namanya mukena. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu, ibu siapa nih ketua? Ibu siapa? Nida. Ninda, ya. Ibu Ninda misalnya mampir ke masjid mau sholat zuhur, sekalinya di sana kadada disediakan mukena, maka sholatlah dengan pakaian yang sudah ada, pakaian yang kita kenakan yang penting sudah menutup aurat, maka sah sholat kita. Yang penting terbuka mukanya, jadi muka itu tidak boleh ditutup dengan cadar ketika sholat. Kemudian termasuk juga adalah telapak tangannya, tidak boleh dia menutup dengan sarung tangan. Jadi kalau misalnya pian sudah menutup aurat, pakaian pian yang pian kenakan itu sudah cukup digunakan untuk sholat. Nah, kemudian yang ketiga, syarat sah sholat yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi kiblat kita kaum muslimin pada awalnya adalah Baitul Maqdis atau juga Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menengadah ke langit, ingin agar dipindahkan kiblat bagi umat Islam ke Ka'bah atau juga Masjidil Haram. Karena apa? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi mengejek, wahai Muhammad, kata mereka, tuh lihat kiblat umat Islam sama aja ngikut kami. Maka Nabi pada saat itu bersedih dengan ejekan itu, lalu Nabi meminta kepada Allah agar dipindahkan kiblat bagi kaum muslimin atau bagi umat Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi sedang sholat, datang perintah itu, wahyu itu datang kepada Nabi, lalu Nabi pun ketika itu langsung pindah, yang pada awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis, langsung Nabi memindah ke arah Masjidil Haram atau juga Ka'bah. Nah, jadi bergerak di dalam sholat itu dibolehkan Bapak Ibu. Jadi pada awalnya tadi Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, tapi setelah itu datang perintah ketika Nabi sholat, langsung Nabi memindahkan ke arah Masjidil Haram. Maka itu masjidnya disebut masjid apa Bapak Ibu? Kiblatain. Jadi kiblatain itu sejarahnya tempat
masjid yang ditempati Nabi yang pada awalnya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, maka itu disebut dengan masjid dua kiblat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi harus menghadap ke arah kiblat. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya kita masuk ke dalam hutan, kita tidak tahu nih arah daripada kiblat. Handphone juga sinyalnya kadang masuk. Kalau handphone masuk kan masih ada namanya aplikasi arah kiblat. Tapi karena handphone tidak masuk sinyal, maka tidak bisa kita mengetahui kemana kita harus sholat. Maka pada saat keadaan yang seperti itu, sebenarnya dibolehkan bagi kita menghadap ke arah mana saja dalam sholat kita. Kayak pian juga misalnya naik ke atas kendaraan, pesawat, kereta api, bis, maka waktu sholat tiba, kita wajib untuk mengerjakan sholat sekalipun sedang berada di atas kendaraan kita. Nah, kawalah pian minta pindah upir, hadapakan dulu nah ke arah kiblat. Aku anak sholat kada kau aja supir, apalagi supirnya pilot kayak. Amun pilot kayak apa memindahkan, amun taksi kuning kan masih kawat. Dihadapakan sidin taksi kuningnya misalnya ke arah kiblat masih mending. Tapi kalau pesawat kayak apa? Nah, maka kemana saja wajah kita menghadap, disitulah wajah Allah. Dalam artian kemanapun kita berkiblat, ketika memang kita tidak mengetahui atau mungkin juga kita dalam keadaan safar, maka hukumnya boleh ketika kita sholat menghadap ke arah mana saja. Termasuk juga Bapak Ibu, kalau misalnya kita di atas kendaraan apa tuh? Di atas kendaraan. Kalau misalnya kita di atas kapal, nah pada awalnya menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau misalnya kapal itu kan jalan terus, kadang mungkin kita geser-geser misalnya kiblatnya, hingga kapal berjalan memutar pulang sedikit misalnya menghadap ke arah tidak perlu. Jadi tetap pada saat di awal tadi sidin menghadap, maka diteruskan sholatnya. Nabi SAW pernah suatu ketika beliau sholat sunnah di atas kendaraan. Sebelum Nabi takbir, maka Nabi arahkan dulu untanya ke arah kiblat, kemudian Nabi bertakbir. Nah, setelah itu Nabi lepas ke kaki untanya, akhirnya untanya pun berjalan. Kemana saja unta tadi berjalan, Nabi tetap meneruskan sholatnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan menghadap kiblat memang wajib bagi kita. Cuma kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, maka kita diperbolehkan menghadap ke arah mana saja. Termasuk misalnya ketika pian di rumah sakit misalnya, kebetulan kadakawa duduk, padahal kan sholat itu bisa, kalau tidak bisa berdiri maka bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk maka bisa dengan berbaring. Misalnya pian kadakawa duduk, kemudian hanya bisa berbaring dan tidak bisa bergerak kemana-mana, maka ketika memang kita ingin sholat, yang penting kita sudah berada di atas kasur kita dengan terlentang misalnya. Pada saat itu tidak memungkinkan bagi kita untuk pindah-pindah arah daripada ranjang. Disangiti perawat benar ya, kenapa aja ranjang kami dipindah-pindah? Nah, jadi kemana saja ranjang tadi di rumah sakit menghadap, maka sholatlah. Jadi sholat ini adalah satu perintah yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang kecuali kalau sudah apa Bapak Ibu? Innalillah. Ajar boleh meninggalkan sholat, tapi sepanjang dia masih bernapas, tidak bisa berdiri bisa duduk, tidak bisa duduk bisa berbaring, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, maka dia bisa sholat dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Innalillah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pertama tadi adalah kita salat masuk waktu, yang kedua yaitu adalah menutup aurat, yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, apalagi syarat sah salat, yaitu adalah apa nih? Bentar. Pertama tadi adalah menghadap kiblat, kemudian masuk waktu sholat, kemudian suci daripada hadas,
baik besar atau juga hadas kecil. Nah, hadas belum kita bahas lagi hadas. Nah, tadi hanya pakaian. Bagaimana hadas yang lain? Hadas besar ataupun hadas kecil. Maka cara mensucikannya kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Bagi mereka yang berhadas besar maka wajib dengan mandi. Mungkin beberapa waktu yang lalu masih ingat Bapak Ibu tata cara dalam mandi. Tata cara dalam mandi junub atau juga tata cara untuk menghilangkan hadas besar ketika selesai daripada haid. Nah, itu juga harus dihilangkan ketika kita sudah selesai daripada haidnya. Tidak diterima sholat seseorang kalau seandainya dia dalam keadaan berhadas. Nah, entah itu kentut misalnya, atau mungkin juga keluarnya sesuatu dari dua lubang, baik itu kubul atau juga dubur, atau dia misalnya tadi berwudu, sakanya mendengar ceramah Jumat, mendengar khutbah Jumat, sakanya sidin sampai terabah, teguring di bawah. Kalau guringnya itu masih bersandar maka kada batal, tapi kalau sudah terabah di bawah di lantai maka sudah batal wudunya. Jadi kalau misalnya pian tak kantuk-kantuk aja misalnya mendengarkan khutbah Jumat, ada mungkin malah apalagi misalnya muadzin, ada mungkin tak kantuk-kantuk. Ini misalnya tak kantuk-kantuk sidin, maka tidak membatalkan wudunya. Kemudian selanjutnya adalah berdiri. Nah, syarat sah salat itu adalah berdiri ketika dia ingin mengerjakan salat. Pada saat itu ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasul, ulun mengalami yang namanya wasir. Bagaimana salat yang ulun kerjakan wahai Rasul? Apa jawab Nabi? Sholli qa'iman. Salatlah engkau dengan berdiri. Jadi wajibnya salat itu adalah dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau seandainya engkau tidak sanggup, faqa'id, maka hendaklah salat dengan duduk. Fa illam tastati, kalau seandainya engkau tidak sanggup duduk, lalu fa'ala janbin, maka hendaklah salat dengan berbaring. Nah, berbaring. Pertama duduk dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita kadang-kala salat berdiri, maka bisa dengan duduk. Duduknya itu menurut para ulama boleh duduk sila boleh. Nah, kayak Pak Hamsani nih, misalnya duduk sila itu boleh di dalam salat. Yang kedua juga boleh duduk dalam keadaan iftirash. Iftirash itu seperti tahiyat awal. Mendatangi Nabi. Pada saat itu datang kepada Nabi yang sedang sakit Nabi. Nabi sedang sakit, ketika itu dikunjungi para sahabat. Ketika mereka mengunjungi Nabi, lalu datang waktu sholat, maka ketika itu Nabi pun sholat dengan duduk. Bagaimana sikap para sahabat? Maka kata Nabi, sholatlah kalian juga dengan duduk, karena imamnya duduk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih imamnya duduk, maka bagi kita makmum diskon, berarti kita harus mengikuti imam juga duduk walaupun kita sehat walafiat. Tapi jangan beristilah pangpian memilih misalnya Pak Rahman jadi imam, sidin kebetulan pas sakit batis kada kau berdiri, supaya kita makmum dudukan, lalu pian memilih nang kada kau berdiri misalnya tadi, itu jangan beristilah seperti itu. Ini hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Jadi sholat dengan berdiri, kecuali kalau seandainya kita tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Duduknya tadi boleh kita pilih dengan 3 cara. Nah, bagaimana kalau misalnya nih kita masih bisa berdiri, berjalan dan segala macamnya, yang kita ngalih itu kadang-kadang nang awak gana siapa nih, Pak Yanor misalnya, Jasidin aku ini bukain kau aja Jasidin, tapi nang ngalih itu Jasidin bangun ngalih, turun ngalih, hendak sujud ngalih, bangun dari sujud ngalih Jasidin. Nah, memang sulit, entah itu nih lutut sudah sakit dan segala macamnya. Maka pada saat kondisi orang seperti itu, dia boleh memilih untuk duduk saja. Tapi duduknya itu hanya ketika dia rukuk, sujud, dan juga duduk di antara 2 sujud. Adapun sholatnya sepanjang dia masih bisa berdiri, maka tetap wajib berdiri.
Jadi berdiri dulu, di belakangnya dia sediakan kursi. Nah kalau misalnya dia hendak ruku, baru dia duduk di atas kursi. Nah itu hukumnya diperbolehkan. Jadi misalnya Al-Fatihah iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah, setelah itu sidin hendak ruku, maka sidin lanjutkan rukunya itu dengan duduk. Nah, jadi ruku dengan cara merendahkan badan sedikit, kemudian sujud nanti lebih rendah daripada ruku. Tapi ketika di rakaat kedua, sidin berdiri lagi sebagaimana semula. Nah inilah tata cara sholat. Kalau seandainya kita tidak bisa berdiri, maka bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka bisa dengan berbaring. Nah berbaring itu seperti apa Bapak Ibu? Pertama adalah miring. Nah miring seperti jenazah diletakkan di dalam kubur, miring. Kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, menghadap ke arah kiblat. Nah itu kalau misalnya sholatnya dengan duduk. Tapi kalau misalnya tidak bisa miring, maka boleh dengan terlentang atau juga berbaring, dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat, seperti jenazah diletakkan di dalam rumah. Biasanya kan kalau jenazah itu belum dikuburkan, kita semayamkan di rumah, maka menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau misalnya pian jadi tidak bisa sholat dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Nah mungkin itu adalah penjelasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan rukun-rukun sholat. Pertama adalah niat. Niat itu sebenarnya menurut para fuqaha iradah itu artinya kehendak Bapak Ibu. Kehendak itu biasanya terbersit di dalam hati. Misalnya nih, pian dari perbuatan amal karena Allah itu sudah dianggap sebagai bagian daripada niat, dan cukup niat itu adalah terbertik di dalam hati saja. Bahkan Asyirazi, seorang ulama di kalangan madhab Syafi'i, Asyirazi ini adalah bermazhab Syafi'i. Kata beliau, kalau seandainya seseorang berniat di dalam hatinya tanpa dia ucapkan dengan lisannya, maka itu sudah dinamakan dengan niat. Jadi niat itu kan usah pian ucapkan, karena tempat niat itu cukup di dalam hati saja, dan dengan bahasa kita saja, kada perlu dengan bahasa Arab. Ternyata seperti itulah mudahnya ajaran Islam. Nah sampai di sini. Nah kalau begitu tanya jawab mungkin.